siapa ya, ya pokoknya dia itu tanda tangannya selalu ada di depan ya. Kita wartawan, film dan kata sensor lagi kan. Yes. Nah, ini kok kayak kontradiksi banget, kontradiktif banget ya. Oke. Waktu itu belum lulus kuliah, jangan bilang-bilang. Tapi ini on air ya. Iya, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa lah. Oke, halo, ketemu lagi di Indi Stories. Ya ampun, udah kelamaan absen. Emang susah ya ngerjainnya, nggak semudah itu. Tapi gini loh, sekarang pokoknya kita mau ketemu sama seseorang yang menurut aku sih ini sangat penting. Kenapa penting? Karena buat kalian nih ya, yang sering nonton film bioskop pasti sering lihat kan di depannya bahwa film ini sudah lolos sensor LSF, Lembaga Sensor Film. Halo Pak. Aman Pak? Aman. Nah lanjut nih, ini aku mau jemput yang biasa kita lihat tuh tanda tangannya di depan tuh. Di bagian depan, tanda tangan Lembaga Sensor Film. Betul, kita mau ngobrol sama ketuanya, pimpinannya ya. Oke. Nanti coba hafalin deh siapa ya, ya pokoknya dia itu tanda tangannya selalu ada di depan ya. Oke, nih gue lagi mau jemput nih, aku jemput di FX ya, di FX. Terus nanti dari situ penasaran nih, pengen lihat cara kerja Lembaga Sensor Film itu yang disensor apa aja tuh, cara kerjanya gimana, penasaran nggak? Oke, nanti kita ngobrol ya. Udah nyampe nih, bentar lagi sudah sampai kita. Nah, mana nih Mas Romi? Mas Kemol, aduh apa kabar? Pakai topi. Beneran. Ini tadi nih, artis dari mana gitu loh. Cuma orang ini bener-bener aduh. Ayo. Aduh, Mas Romi. Apa kabar Mas? Sehat, ya? Alhamdulillah. Alamin. Aduh. Beda kalau kepala nih. Oh, gitu kepala ya? apa ketua? Ketua. Nih ya, saya bawa orang penting. Nah, Mas Romi, udah kayak berapa tahun kita nggak ketemu ya? 20 tahun 1 bulan setengah hari. Parah. Nih gara-garanya ya, aku tiba-tiba, Mas Romi, wawancara dong, gara-gara kita ketemu di acara penghargaan Ahmad Bakri. Penghargaan Ahmad Bakri, betul. Nah, ketemu ditembak langsung. Betul. Oke, sip dah pokoknya. Ini Mas Romi ini dulu sempat satu kantor sama aku kan? Sempet lah di SCTV ya? Liputan Iya. 6. Ini para pejuang Liputan 6 nih. Widih. Pejuang ya? Pejuang. Apalagi Mas Romi itu kan pernah wawancaranya di liputannya di medan-medan perang kan Mas? Nah ya, kan? pernah. Di Irak. Terus Irak, terus di Aceh. Papua. Pokoknya liputan ke tempat-tempat yang suhunya tinggi lah. Suhu tinggi tuh suhu maksudnya tinggi, panas gitu. Jadi nggak pernah di tempat yang adem-adem gitu ya, dingin-dingin, panas semua pokoknya. Panas tuh dalam arti suhu benerannya atau ya kan, suhu Irak perang. Aceh darurat militer, darurat sipil ya kan. Poso, Papua kan waktu kondisi banyak yang keluar katanya minta suaka ke Australia segala macem. Ya tapi setelah diliput di sana rupanya banyak masyarakat atau warga Papua yang ternyata nggak tahu bahwa kalau diajak nyari suaka ke Australia. Waktu itu nemu fakta lumayan menarik. Jadi mereka diajak untuk wisata religi. Iya. Nah, wisata religi ditawarin ke sana lah, pokoknya ada satu tempat ya. Ternyata kapalnya beloknya ke selatan ke Australia. Nah, jadi yang ngajak ini rupanya yang emang bener-bener dah. Itu salah satu pengalaman ya Mas ya. Tiba-tiba ada di LSF tuh gimana cerita tuh Mas? Kalau saya kan masih gini-gini aja nih, wartawan aja gitu lanjut. Nah, Mas Romi tiba-tiba nyangkut di LSF tuh piye iku Mas?
2014 itu ada temen yang ngasih info. Mas Romi, itu ada lembaga sensor film. Panselnya sedang jalan, mau rekrutmen untuk komisionernya, anggotanya. Nah, waktu itu nggak kepikiran, kita kan wartawan ya, mana kepikiran lembaga sensor. Ngasih tahu kamu kenapa? Ya karena menurut dia aku cocok masuk situ. Ya kan? Aku nggak tahu juga. Kan masa kenapa lu ngasih tahu gua gitu? Iya. Nggak enak juga lah gitu. Tapi karena mungkin dulu kan aku sempat ikut seleksi KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, dipikir udah mau KPI mau LSF sama aja lah gitu kan. Nah, terus udahlah aku cek bener nih apaan itu, karena kan nggak kebayang kalau KPI itu kan deket ya sama kita ya, karena kita wartawan TV juga. Betul. Jadi ngerti tentang Komisi Penyiaran Indonesia segala macem. Tapi kalau LSF kita wartawan film dan kata sensor lagi kan. Nah, ini kok kayak kontradiksi banget, kontradiktif banget ya. Nah, akhirnya dengan courtesy begitu saya nanya, oke, pansel gerak jalan lagi proses. Ya sudah, karena aku menghargai ya sudah aku coba ini deh mengikuti gitu. Itu deadline kapan Mas? Saya nanya. Deadline-nya besok. Jadi sehari sebelum tuh ketemu dia ngomong begitu. Beneran nih, beneran. Iya, ayo udah beneran. Besok yakin bisa. Ya udah, begitu pulang bikin paper. Paginya ngurus surat keterangan sehat, SKCK ya kan, ya standar lah untuk pengurusan dokumen. Udah akhirnya sudah proses, ikut seleksi pansel, kemudian fit and proper test di DPR segala macam. Ya sudah terpilih menjadi anggota LSF. Berapa orang tuh waktu itu Mas? 17, jadi anggota LSF itu 17 itu 12 mewakili masyarakat, 5 wakil kementerian. Enak mana? Jadi waduh, di LSF atau enakan jadi wartawan nih kalau bicara soal kenyamanan hati, kenyamanan passion gitu. Semua punya porsi tersendiri di hati. Karena ketika menjadi wartawan, kita passion di situ kan memang benar-benar untuk menyuarakan the voiceless, menyuarakan mereka yang nggak punya power, nggak bisa bersuara, yang terpinggirkan segala macam. Jadi buatku wartawan itu tugas Nobel lah, mulia gitu ya. Nah sehingga porsi wartawan juga ada di hati. Tapi di LSF juga nggak kalah penting, karena lembaga sensor film ini kan punya tugas mulia. Iya. Ya. Betul. Menurut undang-undang itu menjaga masyarakat Indonesia dari pengaruh negatif film. Sehingga ini juga nggak kalah pentingnya. Jadi semua ada porsinya ini kalau menurutku ya. Nah, sekarang balik lagi ke pengalaman jadi wartawan 1995. Itu sudah menjadi wartawan. Di mana dulu pertama? Dulu awal di Jogja Pos. Waktu itu belum lulus kuliah. Jangan bilang-bilang. Tapi ini on air ya? Iya, nggak apa-apa lah. Karena udah lewat. Belum lulus kuliah, udah kerja jadi wartawan profesional, wartawan umum maksudnya. Karena aku punya background wartawan kampus, pers kampus. Jadi karena wartawan pers kampus, aku merasa sudah punya kemampuan nulis, liputan, segala macem gitu ya. Sehingga ketika masih belum lulus kuliah, aku sudah kerja di koran waktu itu di Jogja, di Jogja Pos, harian Jogja Pos. Ya sudah menjadi wartawan. Dari situ kemudian di tabloid mingguan Paron, ke Jakarta segala macam. Dan di Jakarta itu belum lulus juga. Waktu ke Tempo udah lulus tapi. Itu. Karena itu syaratnya ketat. Nah, jadi di Liputan 6 sempat indep gitu. Reporting ya, memang program-program liputan khusus gitu ya, yang semi investigasi lah. Habis dari situ kemudian menjadi pemimpin redaksi di Mingguan Prioritas. Dari Mingguan Prioritas kemudian mendirikan bersama. Kita lurus Mas. Di situ gedungnya ini.
Oh, nah parkir kita gedungnya ini. cari sini aja. Parkir di situ aja. Situ mentok masuk kiri. Oke, siap-siap. Setelah secara profesional berada dan memimpin beberapa media, barulah kemudian tadi cerita yang ada temen tiba-tiba kok nggak tahu dapat pangsit dari mana. Nah, ini lagi pansel lagi proses di LSF. Oke, fine, ya sudah dicoba. Akhirnya sekarang di LSF. Ini kita udah nyampe nih di gedungnya Mas Romi sebelah yang mana nih Mas? Ini gedung F. Gedung F. Oke. Jadi boleh nih kita lihat proses sensor film. Ya boleh, tapi apa namanya, jangan kaget aja.